Anda kembali digelar perkara. Pelaku tega membunuh sepupunya sendiri lantaran sakit hati dengan korban. Psikolog menilai pelaku tidak dapat membendung emosi dan diduga telah ada masalah sebelumnya antara korban dan pelaku. Berikut ulasannya. Karena kerentanannya cukup tinggi tadi, ada komunikasi, ada pertemuan yang mungkin lebih tadi, yang terus-menerus juga intensitasnya, sampai akhirnya di titik dia harus menghentikan tadi ya suatu hal yang mungkin di diri dia pernah merasakan rasa sakit hati, kemudian terus berkepanjangan, akhirnya melakukanlah kejahatan kekerasan ini. Tidak melihat lagi apakah ada hubungan persaudaraan atau hal lain gitu ya. Seorang kakek di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 25 November lalu tewas di tangan sepupunya sendiri. Kriminolog Universitas Budi Luhur Chasisa Gusnita menuturkan, intensitas komunikasi yang tinggi hingga ucapan korban menimbulkan sakit hati pada pelaku. Kajian kriminologi menilai pembunuhan rentan terjadi pada korban yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku. Jadi memang ini melihat bagaimana kerentanan seseorang, baik itu pelaku dan hubungan pelaku dan korban ini tadi justru dilihat dari kedekatan mereka. Nah, kedekatan ini kalau kita melihat tadi adanya hubungan tadi saudara, baik itu saudara kandung atau sepupu ataupun kerabat terdekat dari antara kedua belah pihak tadi, pelaku dan korban, maka justru ini yang sangat rentan terjadinya suatu tindak kejahatan kekerasan. Apakah akhirnya kasus atau peristiwa gitu ya pembunuhan ini merupakan titik optimal dari seseorang? Bisa saja terjadi seperti itu, karena mungkin tadi dengan kedekatan ini ada suatu komunikasi yang intensif, yang juga intensitasnya lebih tinggi daripada orang-orang tadi yang di luar tadi hubungan saudara ini tadi antara pelaku dan korban, sehingga kedekatan dari komunikasi ini, kedekatan dari pertemuan ini bisa saja terjadi hal-hal atau perilaku, sikap, ucapan yang membuat satu sama lain merasakan adanya sakit hati. Seringnya korban menasihati menjadi penyebab pelaku sakit hati dan ingin menghentikan kekesalan. Pelaku tega membunuh korban tanpa melihat hubungan keluarga dengan korban. Kita tidak tahu hubungan seperti apa yang sudah terjadi atau yang berkembang di antara kedua belah pihak tadi, antara pelaku dan korban. Karena kerentanannya cukup tinggi tadi, ada komunikasi, ada pertemuan yang mungkin lebih tadi, yang terus-menerus juga intensitasnya, sampai akhirnya di titik dia harus menghentikan tadi ya suatu hal yang mungkin di diri dia pernah merasakan rasa sakit hati, kemudian terus berkepanjangan, akhirnya melakukanlah kejahatan kekerasan ini. Tidak melihat lagi apakah ada hubungan persaudaraan atau hal lain gitu ya. Meski bersenjata tajam dan digunakan membunuh korban, kriminolog menyebut pembunuhan belum memenuhi unsur perencanaan. Kriminolog menduga pelaku memiliki aktivitas bersenjata tajam dan saat bertemu spontan melakukan pembunuhan. Nah, kalau memang kesehariannya dia memang membawa senjata tajam, itu apakah itu memang dia seorang yang memang harus membawa pisau setiap hari, gunting setiap hari, atau alat-alat apapun dalam aktivitasnya sehari-hari, itu tidak bisa juga kita sebut sebagai perencanaan, karena memang kesehariannya memang membawa senjata tajam yang seperti itu. Tapi kan tidak berarti ada upaya dia setiap hari ingin melakukan kejahatan kepada orang lain, kekerasan terhadap orang lain gitu ya. Mungkin saja kebetulan pada saat dia membawa barang tersebut gitu ya, alat atau senjata tajam tersebut, kemudian terjadilah suatu peristiwa kekerasan. Nah, di situ mungkin akhirnya dia menggunakan spontanitas otomatis di tangannya dia gitu ya, kebetulan memang membawa alat senjata tajam itu. Nah, kemudian melakukan tadi penusukan hingga hilangnya nyawa seseorang. Melihat kekejaman pelaku yang tega membunuh sepupunya sendiri, psikolog klinis Sani Budiantini menuturkan adanya titik sensitif dalam diri pelaku. Pelaku diduga terusik, marah, dan gelap mata. Kajian psikologi menilai emosi tersebut telah menguasai pikiran pelaku hingga tega menganiaya sepupunya sendiri.
Setiap orang itu memiliki hot button, di mana hot button itu merupakan area yang sangat sensitif, dan ketika area itu kemudian dikotak-katik atau ditekan atau digoyang, maka seseorang tersebut akan timbul suatu amarah yang meledak ya, atau sesuatu yang akhirnya bisa membuat orang itu terhambat logikanya dan hanya fokus kepada emosinya. Nah, setiap orang hot buttonnya bisa beda-beda. Namun secara umum tentunya ada hal-hal yang kalau kita lihat kalimat atau kata-kata yang menyakitkan, yang menggoncang ya, yang istilahnya yang menghina ya, atau mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan tadi, itu akan membuat seorang bereaksi menjadi berlebih begitu. Bahkan emosi ini bisa menguasai fungsi otaknya sehingga menghambat logika yang ada, akhirnya gelap mata dan melakukan hal-hal yang sifatnya emosional dan sampai bisa kemudian memakan korban. Polisi menyebut korban dan pelaku sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tetangga. Namun, menurut Sani, faktor usia turut mempengaruhi proses mediasi. Mediasi ini pun tidak berjalan dengan baik karena yang dimediasikan adalah orang-orang yang sudah lansia, yang dianggapnya sudah memang lebih tua. Jadi bisa jadi mediasi yang dilakukan oleh keluarga itu gagal. Karena tadi mungkin kalau orang tua memediasi lebih mudah, tapi ketika anak muda memediasi orang lebih tua mungkin jadi lebih sulit. Ya tadi bisa jadi karena karakternya sudah memang menguat, mengeras ya, tidak bisa lagi dikasih tahu, itu bisa saja. Tapi memang yang disayangkan adalah sebenarnya ketika kedua orang sudah sedang tidak lagi baik-baik saja hubungannya, mestinya tidak perlu lagi ada kegiatan bersama. Jadi lebih baik kalau dalam hal ini menghindar saja satu sama lain supaya tidak terjadi percikan lagi dan atau bahkan menjadi lebih berat lagi. Terlepas dari adanya gangguan jiwa, Sani menuturkan, apabila seseorang sudah diliputi emosi, maka emosi tersebut akan dikeluarkan untuk menyakiti. Sani menduga, rasa kesal pelaku sudah menumpuk karena tidak terima terus dinasehati. Apakah gangguan atau tidak, memang ketika orang sudah didominasi dengan rasa emosi, maka apapun bisa terjadi karena tidak ada lagi pikiran logika yang akhirnya terputus ya. Jadi logika itu terputus, yang ada emosi. Bagaimana dia mengeluarkan emosi semua di situ untuk menyakiti begitu. Apalagi tadi kalau kita lihat si korban ini misalnya sering menasehati, mungkin juga memang pelaku di sini kadang-kadang berperilaku tidak baik misalnya, atau menunjukkan perilaku yang aneh misalnya, makanya dinasehati kan. Tapi kita tidak tahu penerimaan si pelaku, apakah selama ini dia menerima nasihat itu sebagai justru hal baik ya, atau malah justru sebenarnya dia menumpuk kekesalan karena dia tidak terima dinasehati, namun dia tidak bisa bilang tidak misalnya. Yang tadi saya bilang disebut dengan pasif agresif. Jadi orang yang menahan rasa emosinya tapi kemudian keluar itu menjadi berlebihan begitu. Karena sakit hati dan tersinggung, pelaku tega menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Sempat kabur ke Karawang, pelaku pun akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Babelan. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan. Pelaku pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Renata Panggalo, Denny Yosua, Kompas TV, Jawa Barat.